Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawati. Di sini saya sebagai moderator di acara debat calon ketua OSIS periode tahun 2023-2024. Untuk mempersingkat waktu, mari saja kita mulai. Dipersilakan untuk semua kandidat memperkenalkan dirinya dan menyampaikan visi misinya. Lakukan hal biasa dengan cara luar biasa. Bersama nomor 1, satukan tujuan, ciptakan hal baru. Kebersamaan adalah kunci lain dari keberhasilan. Bersama nomor 2, be genius, be religious, be marvelous. Sedikit berbicara, banyak bekerja. Bersama kandidat 3, satukan perbedaan, raihlah keberhasilan. Satukan aspirasi, temukan solusi. Bersama nomor 4, wujudkan inspirasi yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Santi dari kelas 8F. Perkenalkan, nama saya Fatir Alfat dari kelas 8D. Kami sebagai calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode tahun 2023-2024 dari kandidat 1. Visi kami mewujudkan SMPN Negeri Sinabung sebagai sekolah yang unggul dan aktif dengan cara menjadikan siswi yang berkarakter, disiplin, cerdas, dinamis, dan berakhlak mulia. Misi mengutamakan Tuhan dalam segala aspek, mengoptimalkan kreativitas dan akademik siswa-siswi dan menyalurkannya ke ekstrakurikuler. Mengharumkan nama baik SMP Negeri 1 Cimanggung, mengajak siswa-siswi untuk peduli lingkungan, dan menerapkan hukuman sosial untuk seluruh warga SMP Negeri 1 Cimanggung. Program Sanggar seni, cerdas cermat, event cosplay, dan pameran kelas. Lakukan hal biasa dengan cara luar biasa. Bersama nomor 1, satukan tujuan, ciptakan hal baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Zakia dari kelas 8F. Perkenalkan, nama saya Nabila Fikri Nur Faijah dari kelas 8F. Kami sebagai calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode tahun 2023-2024 dengan kandidat nomor urut 2. Visi menjadikan SMPN 1 Cimanggung menjadi siswa-siswi yang aktif, kreatif, berlandaskan iman dan takwa. Misi meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan bakat siswa-siswi dengan cara mengadakan sebuah kegiatan yang mampu membantu mengasah bakat siswa-siswi, mengadakan sebuah kegiatan kebersamaan yang melibatkan seluruh siswa-siswi dan guru, menjaga hubungan baik di lingkup internal dan eksternal sekolah. Program kami: 1. Menyelenggarakan hari besar keagamaan. 2. Mengadakan NFST atau Nesaci Fashion Show Fashion. 3. Mengadakan kelas meet. Moto kami: kebersamaan adalah kunci lain dari keberhasilan. Bersama nomor 2, be genius, be religious, be marvelous. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Alifa Salsabila dari kelas 8A. Saya akan dilayangkan dari kelas 8E. Kami sebagai calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode tahun 2023-2024 dengan kandidat nomor 3. Visi menjadikan siswa-siswi SMPN 1 Cimanggung bersolidaritas, bertanggung jawab, berinovatif, dan berkreasi, serta dilandasi iman dan takwa. Misi meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, merawat dan menjaga fasilitas sekolah dengan menerapkan program 5R: ringkas, rapi, bersih, rawat, dan rajin. Menumbuhkan kesadaran para siswa untuk ingin bertanggung jawab dalam kebersihan dan kedisiplinan sekolah. Meningkatkan kekreatifan dan kesolidaritasan pada seluruh siswa-siswi. Program kerja: nggak berjumpa, Ngaji bersama Jumat pagi. melaksanakan kerja bakti bersama, Mojanes. moja jajakan sakit, Moto sedikit berbicara, banyak bekerja. Bersama kandidat 3, satukan perbedaan, raihlah keberhasilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gemma Zaitun Ramaesa dari kelas 8C. Perkenalkan, nama saya Keisha Mariusani dari kelas 8C. Kami sebagai calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode tahun 2023-2024 sebagai kandidat nomor urut 4.
Visi kami menjadikan siswa-siswi SMPN 1 Cimanggung memiliki jiwa yang disiplin, berprestasi, dan berbudi pekerti luhur, serta memiliki sikap religius. Misi kami Meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menyalurkan program kerja di mahasiswa, merencanakan prinsip dengan kerjasama, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja ikhlas. menumbuhkan kesadaran terhadap kesopanan dan kedisiplinan siswa, menumbuhkan rasa toleran dan damai serta kekeluargaan dalam siswa saya, mahasiswa Bangka Beridan, warga lingkungan, apabila Kalimantan, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran akan siswa-siswi akan peduli lingkungan. Proker kami, PHBIC, peringatan Hari Besar Islam Competition, podcast education, Bapak Wirausaha, Bank Itu, Lomba Konten Masuk, serta CCP, atas cepat pengetahuan umum. moto kami, Bukan aspirasi, temukan solusi. Bersama nomor 4, wujudkan inspirasi yang hebat. Silakan untuk kandidat nomor 1 saya persilakan. Saya akan menegur dengan tegas secara sangat lembaga sampai menyampaikan masalahnya. Sampai akan dibawakan sama para kandidat. Bisa kalian terangkan di posisi. Jika ada beberapa siswa Saya yang akan menegur siswa-siswi tersebut dan memberi peringatan jika tetap melanggar, maka pada peneguran kedua kami akan memberi surat peringatan dan diberi kepada komplain. silakan untuk nomor 3. Kandidat nomor 4 kalau ditegur terus dilanjutkan. Sebagai yang saya katakan tadi, apabila ditegur namun masih tidak mau dengar, kami akan memberikan SP dengan berurutan. Contohnya kalau kalau SP 1 masih tidak mau, kita kasih SP 2 sampai SP 3. Silakan. Untuk nomor kandidat 1, apabila masuk bimbingan konseling, apakah itu kalau mereka masih tidak menurut, apa yang akan upaya yang akan kalian lakukan? Kita akan memberi teguran yang sesuai dengan tuntutan saya, memberi teguran dan surat peringatan yang lebih tegas dan enggak yang lebih tegas pokoknya. Silakan. Buat kandidat nomor 1, kalau udah ngelakuin itu semua, saya yakin bakal berhasil dengan cara tegas. Kandidat nomor 4, jika mereka masih melanggar aturan, kita akan memberikan surat peringatan sampai Ibu jawab. Kak sudah yakin dengan sistem surat peringatan itu? Saya tidak setuju dengan jawaban kalian dan menurut kami akan membantu dengan menghubungi Walas agar Walas menghubungi orang tua siswa-siswi untuk penyelesaian masalah. Baik, untuk pertanyaan pertama, apakah sudah cukup puas? Cukup. Saya akan melanjutkan ke pertanyaan kedua. Bagaimana tanggapan kalian tentang penggunaan handphone yang sembunyi-sembunyi padahal sudah dilarang? Bagaimana aturan di sekolah? Silakan untuk tanggapannya. Silakan untuk kandidat nomor 4. Menurut pendapat saya, lebih baik untuk mengadakan razia dengan rutin di setiap minggunya atau setiap bulan.
yang bawa HP untuk kepentingan siswa? Karena sudah sesuai aturan yang dituliskan oleh Pak Kepala Sekolah, itu dilarang. Jahat. Bagaimana jika siswa-siswi masih melanggar membawa HP? Sesuai yang tadi saya ucapkan, mengadakan razia sebagai sanksi akan dirampas HP-nya oleh BPP mungkin. Nah, jadi itu bila ada yang masih membawa HP, jadi Jika ada siswa yang tidak terima HP-nya disita bagaimana? kan sudah jelas di situ terpapar dalam surat edaran dari kepala sekolah untuk dilarang membawa HP, dan aturan itu sudah berlaku dari sejak bulan-bulan kemarin. Jadi mau tidak mau itu sanksi yang harus diberikan. Bagaimana jika siswa memiliki kepentingan saat dilepas? Silakan. Mereka harus menerimanya karena itu sudah jelas terpapar, yang saya tadi bilang sudah terpapar dalam surat kepala sekolah. Jadi mereka harus menerimanya mau tidak mau. Silakan. Bagaimana jika siswa memberontak jika HP-nya disita? Bisa diulang? Bagaimana jika siswa memberontak jika HP-nya disita? Silakan. Apabila masih memberontak dan masih tidak mau, mungkin akan memanggil orang tua siswa untuk datang ke sekolah. Silakan. Jika orang tua tidak menerima HP anaknya di razia karena benar-benar mendesak, bagaimana? Mungkin itu bisa menanyakan kepada kepala sekolah atau Silakan. Bagaimana kalau kepala sekolah dan orang tua malah berseteru tentang keputusan HP anaknya yang dirampas walau ada keperluan mendesak? Silakan. Kami akan seperti itu gimana? Jadi kayak memperbaiki dengan baik-baik, menyelesaikannya dengan baik-baik. Silakan. Bagaimana cara penyelesaian dengan baik-baik? Saya ingin menjawab. Silakan. Penting untuk mengabari orang tua kalau ada undang kelompok, kalau ada kegiatan ekskul mendadak, organisasi mendadak, dan untuk membantu belajar yang penting kalau kita nggak tahu atau nggak ada di buku. Beri aplaus untuk semua kandidat. Dia menjawab, Silakan. penting untuk komunikasi dan juga contoh cerminan Sumedang sebagai kota digitalisasi se-nasional. Silakan. Saya tidak setuju karena HP bisa menghilangkan konsentrasi belajar siswa-siswi. Dia menjawab, Silakan. Jadi menjawab, kami tidak setuju dengan argumen. Ada beberapa manfaat lain walau membawa HP ke sekolah, diantaranya mungkin bisa dengan HP-nya ditaruh dulu selama jam pelajaran, jadi siswa-siswi tidak akan main HP saat jam pelajaran dan dulu saat menerangkan. dia menambahkan, mungkin bisa dengan cari alternatif lain, contohnya membuatkan HP di saat jam pelajaran, dikembalikan saat jam istirahat dan juga pulang.
bahwa itu haknya tidak mau dikumpulkan. Silakan. Mungkin bisa dilaporkan ke bimbingan konseling. Jadi buat yang pertama, kita bilang buat diberitahu dengan baik-baik dulu, jangan langsung dibawa ke konseling duluan. Jadi kami bilang sekali lagi, kita akan memberitahu siswa-siswi kalau HP-nya harus dikumpulkan karena apa, mengapa, tidak dibawa ke konseling duluan. Jangan membalas dengan emosi juga, tetap sabar dan memberi pengarahan. Jawab, oke, tanya pertanyaan kedua. Apabila masih ditegur dengan sabar dan tetap melawan dan juga sudah dimasukkan dan sudah dan masih tetap tidak mau bertemu pada mana kalian? Buat memberi peringatan, ketika tidak didengar, kami akan menyerahkan kepada konseling. Kalau di konseling tetap tidak didengarkan, kami akan konsultasi dengan orang tuanya untuk pemecahan masalah jalan tengahnya bagaimana. Sebelum kandidat dimasukkan, bagaimana jika orang tua siswa tidak setuju jika HP anaknya tidak dirampas? Sudah puas dengan jawabannya? Puas. Sudah. Mungkin sudah cukup beberapa pertanyaan karena waktu juga. Dirasa sudah cukup debat hari ini. Terima kasih kepada kandidat, terima kasih kepada pembina OSIS dan Wakasek Kesiswaan, dan terima kasih kepada audiens yang sudah menyaksikan debat ini. Kita tutup saja debat ini dengan mengucapkan hamdalillah. Sampai berjumpa pada debat tahun depan. Saya Ais Kumawati, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi Lakukan hal biasa dengan cara luar biasa. Bersama nomor 1, satukan tujuan, ciptakan hal baru. Kebersamaan adalah kunci lain dari keberhasilan. Bersama nomor 2, be genius, be religious, be marvelous. Sedikit berbicara, banyak bekerja. Bersama kandidat 3, satukan perbedaan, raihlah keberhasilan. Satukan aspirasi, temukan solusi. Bersama nomor 4, wujudkan inspirasi yang hebat.